Ayo, ayo kawan, kita belajar di SDIT Al-Fikro Ceria. Jangan lupa selalu gembira bersama Bu Guru yang cantik soleha, bersama Pak Guru yang ganteng dan soleh. Siapa yang rajin belajar pasti akan pintar. Siapa yang rajin sholat pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat. Semangat. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pelajaran pertama, belajar bahasa Indonesia di kelas 5. Subtema 1 ya teman-teman ya. Kita buka dengan sama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini apa? Terlalu banyak cahaya ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, tetap fokus ke layar bukan ke wajahnya Bu Guru. Oke teman-teman, bahasa Indonesia kelas 5 tema 1 subtema 1 kita akan belajar tentang menentukan ide pokok. Sebenarnya ini pelajaran kelas 4 ya, kelas 4 yang lalu kita belajar tentang ide pokok, tapi nggak bosan-bosan ya, jangan bosan. Soalnya nanti di kelas 4 belajar ide pokok, kelas 5 belajar ide pokok, kelas 6 juga nanti akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok. Apa sih ide pokok itu teman-teman? Ide pokok pengertiannya adalah disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sekali lagi ya, ide pokok adalah disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok itu gagasan utama. Gagasan utama itu ya ide pokok, atau bisa juga disebut dengan yaitu di sama aja kalau dibilang ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok itu pengertiannya sama. Ya, jadi sesuatu yang menjadi inti dari pembicaraan atau inti dari sebuah bacaan. Itu disebut dengan ide pokok. Selain ide pokok, ada juga yang namanya kalimat utama. Kalimat utama. Pengertiannya apa teman-teman kalimat utama? Yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Jadi kalimat utama ini mengandung ide pokok yang tadi sudah dijelaskan ya, atau gagasan utama. Disebut dengan kalimat utama. Kemudian ada lagi yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada di kalimat utama. Jadi tadi gagasan pokoknya, nah ini ada kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas biar para pembacanya lebih mengerti maksud dari suatu bacaan. Harus ada kalimat penjelas. Oke, berikutnya jenis-jenis paragraf. Teman-teman harus tahu bahwasanya paragraf itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan paragraf deduktif, yaitu jika kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Lagi ya, paragraf deduktif yaitu kalimat utamanya yang terletak pada awal paragraf. Paragraf teman-teman tahu ya, paragraf itu ciri-cirinya ada di awal kalimat, terus tulisannya agak menjorok ke kanan. Itu disebut dengan paragraf. Disebut dengan deduktif kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, jenis paragraf yaitu paragraf induktif. Tadi deduktif, sekarang induktif. Yaitu kalimat utama yang terletak di akhir. Kebalikannya dari deduktif. Kalau tadi di awal, kalau ini di akhir, disebutnya paragraf induktif. Yang terakhir, jenis-jenis paragraf, ada yang namanya paragraf campuran. Paragraf
campuran, yaitu kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir kalimat. Jadi dia ada dua, di awal juga ada, di akhir juga ada. Maka disebut dengan paragraf campuran. Jadi sini paragraf teman-teman ya, deduktif, induktif, juga campuran. Oke, lanjut. Contoh soal, simak baik-baik. Kalau ada soal seperti ini atau bacaan seperti ini, teman-teman yang harus disimak adalah atau yang harus diutamakan adalah fokusnya teman-teman. Jadi kalau baca itu jangan asal baca, tapi harus fokus. Ini berbicara tentang apa? Jadi kita tahu, kita paham apa yang sedang dibahas. Contoh soal ya, banjir. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah jadi susah menyerap air. Ini agak ketutup ya, jadi nggak tahu. Pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan air penyerapannya itu terganggu sehingga menjadi banjir. Kalau teman-teman masih kurang paham, apa sih ini bahas apa sih? Nggak apa-apa, diulang lagi bacaannya. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Kita akan bahas dari kalimat atau bacaan tadi apa yang menjadi ide pokoknya. Ide pokoknya apa teman-teman? Yaitu penyebab banjir di ibu kota. Itu jadi ide pokoknya. Jadi inti dari pembahasannya yaitu banjir atau penyebab banjir di ibu kota. Ya. Kemudian kita harus cari apa yang menjadi kalimat utamanya dari bacaan tadi. Bacaannya tadi itu memiliki kalimat utama, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta disebabkan banyak hal. Sudah dijelaskan tadi ya, kalau kalimat utama itu pasti mengandung ide pokok. Nah ini, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Banjir. Kemudian yang terakhir adalah kalimat menjelas. Kalimat menjelas ini berarti apa yang tidak ada di ide pokok, apa yang tidak ada di kalimat utama, maka dialah disebut dengan kalimat menjelas. Kalimat menjelasnya jadi banyak. Lebih dijelaskan lagi alasannya atau penyebabnya dari banjir tadi. Yang pertama katanya sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi kali. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha. Terus yang keempat, pembangunan yang menyebabkan tanah jadi susah untuk menyerap air kalau hujan turun ya. Oke. Insya Allah sudah mengerti ya. Nggak apa-apa, banyak latihan. Teman-teman, kemarin kan sudah ada tugas ya. Sekarang Bu Guru beri tugas lagi kepada teman-teman. Coba disimak. Tugasnya adalah ada di buku paket halaman 7. Nanti dilihat. Dicek langsung buku paket halaman 7 nomor 2. Nomor 2 saja ya teman-teman. Itu soalnya ada 3. Tapi yang dijawab adalah hanya nomor 2. Buku paket halaman 7. Itu ya, jangan lupa ditulisnya di mana? Di buku tugas dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.